Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang saya bimbing kerohaniannya jarak jauh secara online, menanyakan mimpi tentang spiritual yang dialaminya. Beliau bermimpi lulus masuk ujian universitas. Awalnya beliau melihat di daftar nama peserta tidak ada nama beliau. Kemudian beliau sedih. Gak lama kemudian ada lagi daftar nama susulan. Di situ tertera nama beliau termasuk orang yang juga lulus masuk ujian universitas. Maksudnya masuk, diterima menjadi mahasiswa baru. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku sebelum saya takwilkan mimpi tersebut bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya perlu diketahui sebelum mendengarkan penjabaran dari makna mimpi yang beliau alami, supaya beriman terlebih dahulu, baru kemudian akan serius mendengarkan penjabaran mimpi yang saya sebutkan nanti dengan hujjah dasar hukum, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran, diberikan sebagian pengajaran takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi atau memaknai mimpi bukan dari didapat belajar membaca buku tafsir mimpi, tidak, melainkan bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah mimpi terkait takdir yang akan terjadi, seperti beberapa ayat di dalam surah Yusuf, termasuk mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam pada ayat 4. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Fat dan juga surat Al-Anfal, dan di dalam hadis Bukhari banyak diceritakan mimpi yang dialami Nabi Muhammad dan juga orang-orang soleh terdahulu. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan juga level mukmin, apalagi ihsan di atas mukmin, itu mendapatkan peluang rahmat, pertolongan, petunjuk berupa mimpi di saat tidurnya. Yang mana mimpi bagian dari kenabian tidaklah dusta. Yang mana hal itu sudah disabdakan Nabi di dalam hadis yang lain, disebut al-mubasyirat, mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil lain terkait dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan, yaitu bermimpi lulus masuk ujian universitas yang maknanya diterima menjadi mahasiswa baru. Awalnya tidak ada pada daftar nama peserta. Kemudian beliau sedih, gak lama kemudian ada lagi daftar nama susulan. Akhirnya beliau ternyata tertera namanya termasuk orang yang lulus menjadi mahasiswa baru. Itu maknanya Allah merahmati beliau sehingga beliau diterima menjadi mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru itu adalah simbol bahasa mimpi, perwakilan dari makom spiritual di level ihsan.
Hal ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Lalu kenapa saya mengeklaim hal itu bahwa duduk di level ihsan? Karena saya diberikan ilmu takwil mimpi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memahami tentang gambaran atau perumpamaan yang Allah sudah ciptakan sejak azali, bahwa anak balita sampai anak SD itu ibarat muslim, orang yang di level muslim, yang mana muslim itu orang yang tunduk kepada Islam namun belum mengerti hukum syariat, sukanya bermain-main saja, ya, tidak menseriusi apa tujuan manusia itu diciptakan, sukanya kepada hal yang menyenangkan mereka, tetapi ketika diberikan ujian keburukan itu mengeluh. Nah, seperti yang tadi Allah firmankan dalam surat Al-An'am, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau anak balita SD, seperti itulah mereka, suka bermain-main. Ketika menyukai suatu, mereka akan meminta, tetapi ketika tidak beri, mereka menangis, ya, mengeluh. Nah, karena apa? Nggak ngerti hukum. Akhirnya pada level berikutnya, yaitu anak SMP dan SMA, itu adalah perumpamaan dari level mukmin, level pertengahan. Jadi kalau level anak pelajar SMP itu perpindahan dari SD ke SMP, itu ibarat mukmin yang baru mau berlatih bertarekat, orang yang baru mau belajar mengamalkan ilmu syariat yang dipahaminya. Nah, jadi belum mendapatkan hasil seperti anak SMA yang akan berpindah menjadi seorang mahasiswa. Jadi anak SMP itu baru mengerti ilmu syariat, baru belajar ilmu syariat, memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian mempraktekkannya, sehingga prakteknya juga butuh waktu untuk menjadi ahli ibadah, sehingga nanti ketika duduk di bangku SMA itu ibarat mukmin yang sudah ahli ibadah. Ahli ibadah itu maksudnya adalah ahli ibadah dalam lahiriahnya. Untuk kebatinannya belum ahli. Nah, makanya di level mukmin itu ada orang yang masih terjerumus dengan hijab ketakwaan, yang mana hal itu sudah Allah sampaikan di dalam kitabnya wali. Penghambaan itu adalah hijab terdekat. Jadi orang yang bertakwa secara lahiriah namun tidak mengerti hakikatnya bahwa mereka kemampuannya, ketakwaannya itu dari Allah. Mereka belum tahu itu, masih awam tentang ilmu hakikat. Akhirnya mereka biasanya menyombongkan diri, ujub, banggakan diri, meremehkan orang yang belum takwa seperti beliau. Takwa secara lahir itu level anak SMA, level mukmin. Sedangkan masuk di mahasiswa, jadi mahasiswa berarti siswanya itu sudah level di atasnya siswa pada umumnya, di atas rata-rata, makanya disebut mahasiswa, yang mana itu sudah Allah takdirkan sejak azali sebutan mahasiswa ini, ya. Makanya saya sebut itu duduk di makom ihsan, yang mana ihsan ini sudah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 8, ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tentang ihsan, Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Yang maknanya seorang yang duduk di makom ihsan yang awal itu belum mendapatkan musyahadah, itu mendapatkan fasilitas muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan lahir dan batinnya warok, berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya. Tetapi orang duduk di makom musyahadah, yaitu para kekasih Allah, itu disebutkan hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya melihat dengan sarana musyahadah, melihat dengan mata hati, bukan dengan mata lahiriah. Nah, saudara kita ini ada terkait dengan mimpi yang lain, yaitu mimpi pada video sebelumnya yang sudah saya bagikan. Mimpi diberi bayi perempuan yang kacamatanya sangat besar, hampir
separuh dari wajah bayi tersebut. Nah, itu Anda bisa simak maknanya tentang akan mendapatkan musyahadah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.